Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Mardatila dengan NIM K1A1222066 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pinna nobilis untuk mata kuliah Pangan Hayati Laut. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Pinna nobilis? Jadi, Pinna nobilis adalah spesies kerang besar yang hidup di Laut Tengah dengan berbagai karakteristik morfologi dan perilaku yang menarik. Jadi, Pinna nobilis ini rata-rata memiliki panjang sekitar 30-50 cm. Untuk ukurannya paling panjang itu bisa mencapai 120 cm. Kemudian, bentuk Pinna nobilis ini tergantung dari di mana tempat mereka tinggal. Nah, Pinna nobilis ini memiliki cangkang yang cukup rapuh terhadap polusi. Kemudian, Pinna nobilis ini akan menempel pada batu menggunakan bisus yang kuat. Apa itu bisus? Bisus ini terdiri dari banyak benang seperti sutra yang dihasilkan oleh kelenjar bisus. Pinna nobilis ini di bagian dalam cangkangnya dilapisi dengan mutiara yang berkilau sehingga memberikan cangkang mereka penampilan yang indah. Pinna nobilis ini memiliki hubungan simbiotik dengan udang, di mana udang memberi peringatan jika ada ancaman. Studi tentang Pinna nobilis telah mengungkapkan bahwa mereka memiliki mekanisme adaptif osmoregulasi. Apa itu osmoregulasi? Osmoregulasi adalah kemampuan untuk mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. Kemudian untuk klasifikasinya, Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Bivalvia, Ordo Pterida, famili Pinnidae, genus Pinna, dan spesiesnya Pinna nobilis. Nah, selanjutnya yaitu cara hidup dari Pinna nobilis. Pinna nobilis ini biasanya hidup di perairan laut dalam di Laut Tengah, kedalaman antara 0,5 sampai 60 meter. Pinna nobilis merupakan filter feeder yang berarti mereka memakan plankton dan partikel makanan lain yang tersuspensi di dalam air laut. Namun sayangnya, populasi Pinna nobilis terancam punah karena berbagai faktor, termasuk penangkapan ikan, pembunuhan tidak sengaja, penurunan habitat padang lamun, dan polusi. Nah, selanjutnya yaitu penyebaran Pinna nobilis di laut. Pinna nobilis ini hidup di perairan laut dalam di Laut Tengah pada kedalaman antara 0,5 hingga 60 meter. Nah, di mana sih Laut Tengah itu? Jadi, Laut Tengah adalah sebuah laut antar benua yang terletak di antara 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Penyebaran Pinna nobilis di Laut Tengah ini mencerminkan kompleksitas dan pentingnya lingkungan laut ini, terutama dari segi keanekaragaman hayati. Kemudian cara menangkap Pinna nobilis. Seperti yang kita ketahui, Pinna nobilis ini termasuk populasi yang terancam punah. Nah, dalam rangka menjaga kelangsungan hidup spesies ini, penting untuk tidak menangkap atau mengambil Pinna nobilis dari alam. Namun, terdapat opsi dengan pendekatan yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti melakukan pengamatan. Bisa dilakukan di habitat alaminya dengan menggunakan snorkeling atau peralatan penyelaman. Selanjutnya yaitu pemeliharaan atau budidaya dari Pinna nobilis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti regulasi hukum, pemilihan lokasi, sumber benih, pemeliharaan kualitas air, pakan dan nutrisi, kesehatan dan perlindungan, serta pelestariannya. Selanjutnya adalah manfaat Pinna nobilis untuk manusia secara umum, seperti dalam hal ekosistem laut. Kemudian dalam hal ekonomi, misalnya melalui kegiatan wisata penyelaman atau pengamatan ekosistem laut yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penelitian ilmiah. Nah, sebagian besar kerang laut, termasuk Pinna nobilis, memiliki sejumlah komponen gizi dasar yang biasanya ditemukan dalam kerang, seperti protein, dapat menjadi sumber protein hewani dalam diet manusia. Kemudian karbohidrat, jumlahnya mungkin lebih rendah dibanding dengan protein. Yang ketiga yaitu lemak. Meskipun kandungan lemak dalam kerang umumnya rendah, mereka dapat menyediakan asam lemak esensial. Kemudian yang keempat itu mineral. Kerang laut kaya akan mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Kerang laut juga mengandung sejumlah vitamin, termasuk vitamin B12 dan selenium. Nah, selanjutnya yaitu beberapa unsur penting yang dapat ditemukan dalam Pinna nobilis, seperti kalsium. Kalsium merupakan unsur penting yang umumnya ditemukan dalam cangkang kerang laut. Fosfor. Fosfor ini dapat berperan penting dalam metabolisme seluler dan juga ditemukan dalam cangkang kerang. Selenium adalah mineral yang penting dalam diet manusia. Zat besi ini merupakan unsur penting yang ditemukan dalam kerang laut dan dapat berkontribusi pada asupan mineral besi dalam diet manusia. Mangan ini unsur penting dalam proses biokimia dan metabolik. Kemudian natrium dan kalium diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi seluler dalam tubuh manusia.
Magnesium adalah mineral paling penting untuk kesehatan tulang dan otot. Nah, terdapat beberapa kandungan vitamin dan mineral yang dapat ditemukan dalam Pinna nobilis serta berbagai manfaatnya untuk tubuh manusia. Yang pertama yaitu vitamin B12. Vitamin B12 ini penting untuk fungsi normal sistem saraf dan otak. Ini juga diperlukan untuk pembentukan sel darah merah yang membantu mengangkut oksigen dalam tubuh. Yang kedua yaitu selenium. Selenium adalah antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini juga memiliki peran dalam fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu fosfor. Fosfor adalah komponen utama dalam DNA, RNA, dan ATP yang merupakan sumber energi utama dalam sel. Keempat yaitu zat besi. Zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium adalah kunci untuk kesehatan tulang dan gigi yang kuat. Kemudian magnesium. Magnesium berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh dan memiliki dampak pada sistem saraf, otot, dan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya yaitu kalium. Kalium ini merupakan elektrolit penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, berkontribusi pada fungsi otot, dan mendukung tekanan darah yang sehat. Yang terakhir adalah mangan. Mangan ini komponen yang diperlukan dalam beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.